Selamat datang di Pakla Talk. Terima kasih sahabat Pakla sudah selalu setia ya mengikuti obrolan-obrolan kita seputar pertanian berkelanjutan, isu pekerja anak di Indonesia ini. Kalau misalnya kita ngomongin soal sektor tembakau, pasti masih nggak lepas dari yang namanya stigma atau pandangan negatif dari masyarakat yang selalu dilekatkan dan dikaitkan dengan isu pekerja anak di rantai pasok tembakau. Nah, ngomongin soal tema yang sangat-sangat relevan sekali di Indonesia saat ini, kita akan membahas pertanian yang berkelanjutan, bisnis yang berkelanjutan, dan bertanggung jawab generasi terlindungi. Untuk itu, sudah kita hadirkan narasumber kita dari perusahaan Restu Sejati, di mana mereka juga sudah menunjukkan komitmennya dalam memberantas isu pekerja anak di sektor tembakau. Halo, apa kabar Pak Wawan dan juga Pak Hadi? Halo, baik. Kok masih lemes ini ya? Udah makan siang harusnya sudah. Sehat Pak Wawan, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, Ya. Oke. Kalau Pak Hadi sendiri gimana Baik, kabarnya? sehat. Baik, Terima kasih, sehat. sudah Oke, mungkin agak sedikit nervous ya, karena topik yang diangkat sangat-sangat Iya. berat mungkin Iya, ya. berat banget Karena, ya. Iya, bisnis berkelanjutan dan bertanggung jawab generasi terlindungi. Wah, Siap. sudah ada 3 komponen yang kita angkat di sini. Boleh kita kenalan dulu Pak Wawan sebagai apa ini di perusahaan Restu Sejati? Ya, halo semuanya. Perkenalkan, saya Kurniawan Eka Saputra, biasa dipanggil Wawan. Saat ini menjabat sebagai Head of Legal and Compliance. Jadi yang mengurus berkenan dengan legality Oke. dan segala kebutuhan kepatuhan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Oke, Seperti itu. Kalau Pak Hadi, posisinya sebagai apa di Restu Saya Sejati? di Restu ini sebagai Sustainability Manager yang melaksanakan program-program yang berkaitan dengan sustainability baik di cengkeh maupun di tembakau. Oke, jadi ada 2 sub bidang ya sebenarnya, Iya. di cengkeh dan juga tembakau pastinya. Oke, tak kenal maka tak sayang gitu ya dengan perusahaan Restu Sejati. Mungkin dari sahabat Pakla sudah ada yang mendengar atau kita sudah familiar dengan yang namanya Restu Sejati. Tapi kalau misalnya kita boleh tahu lebih jauh lagi, sebenarnya ini perusahaan yang seperti apa dan mungkin visi misi apa yang dibawa oleh Restu Sejati. Mungkin dari Pak Wawan bisa menjelaskan? Ya, bismillah ya. Jadi, salam kenal semuanya, para penonton semuanya. Restu Sejati, anyway ada websitenya sih Mbak, restusejati.com ya, bisa Oke. dibantu cek di sana. Jadi kami adalah perusahaan yang memang berfokus kepada supply, Oke. pemasok untuk tembakau dan cengkeh kepada mitra-mitra kami yang memang dominasi atau utamanya di industri sigaret. Oke. Seperti itu. Jadi, tapi tidak hanya sekedar berdagang atau mensuplai, kami insya Allah berkomitmen kepada poin-poin yang tetap kepada meningkatkan keberlangsungan itu sendiri. Karena menjadi unik nih Mbak, Restu Sejati ini dulunya sejak generasi pertama pemilik itu sudah established, sudah mulai sejak tahun 1951. Wow, menarik ya. Jadi kalau kemerdekaan itu 80, ini Restu ini yang ke-74 ya tahun ini ya, Masya Allah. Jadi Iya. sudah lama sekali. Nah, yang pertanyaannya yang menjadi menarik, kok bisa sampai 74 tahun? Jadi kebetulan saya juga berkarir di sini sejak sudah tahun ke-6. Jadi yang memang menjadi salah satu poin utama dari Restu Sejati sendiri adalah memang kemitraannya. Hubungan baik antara kami tidak hanya kepada para industri juga, tapi malah utamanya dengan para petani tembakau dan cengkeh. Jadi ada triangle segitiga hubungan yang insya Allah menghubungkan antara petani dan juga dengan industri pengguna tembakau dan cengkeh. Seperti itu. Seperti itu. Oke, kalau misalnya tadi pengalamannya sudah bukan yang 10-20 tahun tapi Iya. 74 tahun 74 begitu tahun ya. generasi ketiga ya dari Generasi pemiliknya ketiga. saat ini. Seperti itu. Oke, baik. Kita langsung kaitkan begitu ya dengan yang terjadi di lapangan. Siap. Kalau misalnya dari perusahaan sendiri pastinya akan memegang teguh bisnis yang skalanya sudah bukan lagi nasional tapi skala internasional juga ya dari Restu Sejati. Tapi kalau ngomongin soal realita di lapangan, masih sering kali ada dari masyarakat tuh yang berkata pasti masih ada pekerja anak di Nah, dalamnya. Nah, itu tuh. bagaimana ini pandangan dari Restu Sejati melihat keadaan ini? Iya.
Jadi mungkin menjadi sekedar info ya. Isu tenaga kerja anak itu datang ke Indonesia. Kebetulan saya pada waktu itu juga salah satu generasi pertama nih Mbak yang mengetahui, termasuk Mas Marhadi. Iya. Kita pada saat itu belum di Restu Sejati, tapi juga di bidang yang sama, di bidang tembakau juga. Jadi pada tahun 2015 itu sempat ada berita yang berkenaan memang terkait dengan tenaga kerja anak di pertembakauan di Indonesia. Oke. Dan itu sangat viral. Sangat viral gitu ya. Nanti teman-teman bisa cari tahu berkenaan dengan tenaga kerja anak di tahun 2015 yang diterbitkan langsung oleh Human Rights Watch pada waktu itu. Nah, kemudian ketika isu itu muncul datang ke Indonesia, pada saat itu di 2 lokasi ya Mas Marhadi ya, di Lombok dan di Jember. Oke. Kalau tidak salah ya. Nah, di sana posisinya akhirnya kami dengan beberapa stakeholder itu akhirnya reaktif terhadap temuan ataupun isu yang muncul saat itu. Berinisiasi pada saat itu adalah adanya di Lombok, nah, termasuk Pakla juga datang pada saat itu dengan inisiasinya. Nah, tapi kalau kita bicara tenaga kerja anak di Indonesia, akhirnya kan kita juga mereflek nih, kita sendiri nih, membayangkan nih, jangan kita langsung ke petani tembakau deh, kita ngelihat diri kita. Oke. Misalkan ya, Refleksi kira-kira ya. benarkah para anak-anak di pertembakauan itu, entah ketika di lahan ataupun ketika di gudang mereka yang mungkin di area mereka yang sedang panen atau pasca panen, apakah benar mereka bekerja? Oke. Atau anak-anak ini sekedar mungkin ada di sana karena ibunya atau orang tuanya bekerja di sana menjadi menemani atau mendampingi. Oke. Jadi kita ngeliat dulu nih sosial budayanya kita seperti apa, kan begitu. Makanya akhirnya ketika ada situasi tersebut, hal pertama yang menjadi PR kita semua nih, dan terima kasih kepada Pakla, adalah kita coba mendefinisikan ulang deh, apa sih definisi pekerja anak di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana sih situasi realisasinya di Indonesia berkenaan dengan tenaga kerja anak itu sendiri. Benarkah ada tenaga kerja anak? Kalau kita compare nih ya dengan negara-negara luar yang mungkin memang benar ada tenaga kerja anak dipaksa, diupah gitu, bahkan tidak diupah gitu. Kira-kira di Indonesia seperti apa sih, kan gitu ya. Nah, akhirnya dari situlah dari Pakla, alhamdulillah juga sudah terbit suatu guideline ya, suatu panduan di mana kita bisa mendefinisikan apa sih definisi pekerja anak dan definisi pekerjaan-pekerjaan berbahaya bagi anak tuh apa saja. Oke. Gitu sih Mbak. Gitu. Oke, kalau misalnya dari Mas Hadi ini kayaknya ingin menambahkan juga ya, gimana kalau kondisi realita di lapangannya? Memang seperti yang dibilang Pak Wawan tadi itu, kondisi di Indonesia ini secara budaya kan kita diwajibkan untuk membantu orang tua ya. Dan ketika kita melakukan sesuatu itu, kalau sudah dewasa itu kan kelihatan kaku ya. Misalnya nih, atau udah umur 18 ke atas, terus mau belajar pertanian, megang cangkul aja mungkin tidak bisa. Nah, sehingga itulah dengan adanya Pakla dan guide aturan-aturan dari pemerintah, itu kan sebenarnya untuk menemukan titik tengah antara generasi penerus di sisi pertanian dengan aturan yang tadi dilarang mempekerjakan anak itu tadi. Nah, inilah yang perlu kita sosialisasikan kepada petani kita, pekerjanya, keluarga petani, sehingga seiring berjalannya waktu bertahap hal-hal seperti itu bisa kita temukan titik optimalnya seperti itu. Oke, ini cukup menarik sekali ya. Kalau misalnya saya melihat, kita juga harus melihat bagaimana cara mencari titik tengahnya. Di sisi lain, pasti ya Restu Sejati mempertimbangkan pertanian harus berkelanjutan. Siapa lagi yang harus melanjutkan kalau bukan juga dari anak-anak petani itu. Betul. Tapi ada juga aturan kalau misalnya terlalu dipaksa atau sampai menjadi isu. Ada pekerja anak di sektor pertanian tembakau. Kalau dari Restu Sejati sendiri, Pak Wawan, bagaimana caranya memastikan supaya yang di lapangan ini sudah sesuai dengan standarisasi Restu Sejati dan juga tidak melanggar aturan pemerintah? Nah, itu gimana? Nah, ini yang jadi kontradiktif ya. Satu sisi ada larangan tenaga kerja anak tadi dengan segala ketegasan standarisasinya yang mau tidak mau harus kita ikuti. Satu sisi bahwa yang namanya regenerasi, bahkan pertanian sendiri, entah itu tembakau, entah itu pangan dan yang lain,
yaitu kalau tidak segera dibuat menarik bagi anak muda, bingung nih seperti apa. Bahkan isu sawah jadi rumah ya gitu kan. Dan kalau kita tahu sama tahu bahkan saat ini pusatnya dunia berfokus kepada ketahanan pertaniannya sendiri dan perkebunannya gitu. Jadi itu menjadi PR. Nah, sehingga program-program yang kita buat saat ini ada 2 sih, Mbak. Jadi program yang pertama adalah bagi untuk usia yang wajib belajar, itu kami pakai bahasa Indonesia mewajibkan, mandatory ya, mewajibkan bahwa anak-anak petani itu harus ikut sekolah. Program wajib belajar harus diikuti, dipenuhi. Makanya dalam suatu proses kontrak nih Mas Marhadi nih yang ngerjain nih. Itu yang namanya pendataan petani, terus anaknya sekolah di mana, itu harus kita lakukan semua. Harus kita maksimalkan di situ dulu. Nah, jadi kita bisa bilang satu stage waktu dari pagi sampai siang, mereka ikut pelajaran pendidikan formal. Jadi bukan hanya tentang regenerasi nih Mbak, tapi bagaimana menciptakan petani, regenerasi, tapi yang punya daya pikir, kemampuan analisa, kemampuan menyelesaikan masalah, sehingga pertanian tembakaunya nanti jadi lebih maju lagi, tembakau dan cengkehnya. Gitu, itu poin 1. Nah, yang menjadi tantangannya bagaimana dengan after school. After school program kan begitu ya. Jadi program-program yang di setelah jam sekolah. Nah, untuk usia tertentu, apalagi yang masih usia TK ya Mas ya, SD, kemudian kita ada program memang bekerja sama atau kita lihat juga nih di lingkungan. Di sana biasanya kan kalau di pedesaan ya Mbak, itu ada kayak ngaji, madrasah dan yang lain. Ya dia ikut di sana gitu. Nah, dari sisi ini petugas lapangan juga akan tegas memberikan penegasan bahwa tidak boleh ada seperti itu. Nah, terus bagi mereka yang udah kenanya di SMP, SMA, tetap kita juga tidak boleh kan, gitu. Tapi di beberapa momen tertentu, jika memang mereka mau belajar, itu ada kategorisasinya Mbak. Ada pekerjaan yang bahasanya itu boleh atau yang berbahaya. Tadi yang dibilang sama Mas Marhadi, jangan sampai nanti ketika mau ada transisi, akhirnya terjadi kekikukan. Ya kan, nggak pernah macul, nggak pernah tahu dan yang lain ada pengalaman sebelumnya gitu ya. Disitulah momentum kita mendidik seperti itu. Dan petani-petani kita ternyata tanpa kami sadari melakukan itu dengan ranah yang tepat sih. Jadi mereka juga udah berpikiran maju bahwa anak wajib sekolah, bahkan sampai harus kuliah dan yang lain. Tapi habis itu juga balik lagi gitu untuk bisa ke pertanian tembakau, karena tanpa disadari juga ternyata menarik juga loh untuk pertanian tembakau hari ini ataupun ke depannya gitu. Ini ternyata cukup terstruktur dan tertata sekali ya dari Restu Sujati. Tapi kalau misalnya kepada Mas Hadi, tadi ada pendataan juga, apakah itu juga diikuti dengan penyuluhan yang diberikan, pemahaman kepada petani-petani tembakau di Restu Sujati? Atau bagaimana? Memang untuk meningkatkan kapasitas petani ya secara pemahaman, baik secara agronomi ya, budidaya tembakunya bagaimana, kita juga tetap mensosialisasikan terkait dengan program-program keberlanjutan. Nah, salah satu komitmen dari perusahaan Restu Sujati ini adalah tentang sustainability itu sendiri, termasuk di dalamnya kan tentang pekerjaan di dunia pertanian. Salah satunya adalah tenaga kerja anak. Jadi komitmen-komitmen itulah yang kami sampaikan di dalam proses pertemuan, misalnya dalam suatu penyuluhan dengan petani, dan di sana juga kita libatkan dari sisi pemerintah. Ya, kita juga mengundang pemerintah dari daerah setempat supaya dia juga tahu apa sih yang kita lakukan, dan pemerintah juga bisa support kita gitu kan. Nah, dari sisi penyuluhan, kemudian kita juga punya petugas lapangan yang memegang, yang akan mengontrol petani yang memang bekerja sama atau bermitra dengan kita, supaya program yang kita mau itu betul-betul terkontrol. Seperti itu sih. Tapi kalau misalnya masih ada yang ya namanya kita monitoring gitu ya. Betul. Ada yang namanya standarisasi dari perusahaan. Pasti masih ada mungkin yang melenceng-melenceng sedikit. Nah, itu apa tindak lanjut dari perusahaan? Jadi ada yang menarik nih Mbak. Jadi monitoring kita tuh ada 2 program. Formal monitoring sama kalau di bahasa Indonesia kan tuh sidak. Jadi tiba-tiba jadi kadang termasuk Mas Marhadi, saya, kemudian tim-tim dari pusat, kemudian atau antar area gitu. Kita coba sidak nih. Nah, sidaknya ini
ada di 2 zona waktu, di zona jam sekolah dan di setelah jam sekolah. Oke, gitu. pinter ini Iya, carinya kita ya. lihat Cari nih waktunya kira-kira pinter. benar nggak nih sekolah. Bahkan kita sempat ada program gitu, di mana kita coba melakukan sampling, monitor bagaimana sih presensi kehadiran anak sekolah seperti itu. Sampai Sedetail itu Mbak gitu. Jadi tujuannya adalah tadi memvalidasi, memastikan bahwa mereka itu benar-benar masuk ke pendidikan formal. Nah, setelah jam sekolah nih tantangannya gimana kan gitu ya. Akhirnya kita temukan, kita sidak. Tapi the one and only kalau memang ada di sana dan masuk kategori yang kita masuk kategori pelanggaran itu ya, itu udah tidak ada lagi excuse. Nggak boleh lagi ada. Pokoknya itu langsung tegas itu. Kami atau petugas lapangan tuh langsung tegas, "Ibu, Bapak nggak boleh gini gitu. Tapi menjadi menarik adalah sejak awal penyuluhan ya Mas Marhadi ya. Karena isu ini kan sudah lama ya Mbak, 2015 2016. Jadi mungkin petani itu bukan mungkin ya. Kayaknya udah lelah jenuh dengan sendiri ini ya. udah lelah rasanya dengan ini. Jadi mereka lebih baik menghindari kalau udah anak, udah jangan di sini, udah nggak usah ngeliatin gitu. Apalagi kalau momen-momen tertentu kayak panen segala macam itu kan berbahaya ya buat anak-anak ataupun termasuk yang udah dewasa pun juga berbahaya gitu. Jadi lebih baik mereka tidak usah deh ke situ gitu. Jadi lebih baik menghindar situasinya gitu sih Mbak. Oke, Kayak gitu. tapi sebentar nih Mas Wawan. Tadi juga ada yang disampaikan kalau misalnya masih ada waktu-waktu di mana anak-anak petani ini diizinkan. Nah, itu bagaimana kalau yang soal itu? Apakah sekedar melihat dari jauh atau harus ada pendampingan khusus atau bagaimana kalau yang soal itu? Kayaknya Mas Marhadi yang lebih Oke, Mas Adi gimana? Ya tergantung umurnya kan. Jadi di petunjuk atau guideline yang ada di Pakla itu dan peraturan pemerintah itu kan untuk pekerjaan yang berbahaya itu paling tidak di atas 18 tahun, ya kan. Kategori pekerjaan berbahaya di pertanian kan Sudah seperti ada misalnya listnya. sudah ada listnya. Kita juga sudah melakukan sosialisasi seperti pekerjaan yang berhubungan dengan pestisida, angkat beban berat, tidak boleh. bekerja di ketinggian, dan kita juga ada tipe tembakau yang memang bekerja di suhu tinggi dengan menggunakan bahan bakar. Nah, itu kita sudah melakukan sosialisasi. Nah, untuk kategori pekerjaan-pekerjaan yang ringan itu kan di umur 13 sampai 15 tahun. Oke. Itu ringan artinya ya mungkin ngantarkan makanan. Nah, itu kan kita lihat konteksnya. Tentunya ya di luar, tetap kalau di luar jam sekolah. Kalau mau pekerjaan yang ringan, pekerjaan yang berbahaya sesuai kategori tadi itu tetap di luar jam sekolah. Nah, untuk yang kategori umur di bawah 12 tahun sama sekali tidak boleh bekerja. Sama sekali Ya. tidak boleh. Nah, untuk mempertegas ini kan kita punya sanksi juga, misalnya peringatan pertama, peringatan kedua ya. Kalau sudah tetap terus-menerus tidak bisa kita kontrol atau tetap melanggar ya mungkin Bagian kita dari harus melanggar komitmen kontrak jadinya ya. tegas. Nah, kamu udah boleh kirim tembakau ke kita gitu misalnya, kan sanksi-sanksi seperti itu. Atau mungkin ketika dia sudah punya tembakau mungkin kita tunda dulu pengirimannya kan sebagai bentuk peringatan yang lebih Konsekuensinya tegas. seperti Ya, itu ya. seperti itu. Oke, berarti tadi di lapangan juga ada yang bagian monitoring. Ada Penjagaannya ya. juga seperti itu ya. Oke, ini sangat menarik ya. Jadi peraturannya jelas. Kalau misalnya seperti yang dibilang sama Mas Wawan tadi ya, isunya sebenarnya sudah lama sekali, tapi kadang itu masih kadang curi-curi itu ya. Tapi kalau misalnya udah jenuh gitu, mending kayaknya nggak usah deh, nggak usah cari gara-gara gitu Iya. ya. Oke. Capek dibawelin mereka akhirnya. Oke, baik. Tapi kalau misalnya ngomongin soal upaya yang sangat-sangat luar biasa ini, pastinya dari Restu Sejati mungkin tidak bisa sendirian gitu ya. Kita ngomongin soal kolaborasi, kemitraan begitu ya. Mungkin ada kerjasama dengan Pakla Indonesia pastinya, Yes. atau pemerintah setempat dan juga LSM, atau bagaimana untuk mewujudkan sinergi ini? Iya. Jadi salah satu tantangan ya yang ada di, kalau kita ngomong reducing gitu ya, mengurangi atau mengeliminasi tenaga kerja anak yang ada di Indonesia, Iya. case-nya. Walaupun tadi kita balik lagi ya, sebenarnya apakah anak beneran bekerja atau hanya sekedar membantu orang tua, itu juga yang harus kita define gitu ya. Tapi yang berkenaan dengan isu tersebut adalah kita melihat implementasi atau kesadaran terhadap isu ini sendiri itu belum menyeluruh gitu. Baru hanya sebagian
sektor atau sebagian bidang termasuk di industri tembakaunya atau suppliernya Iya. yang baru concern terhadap itu, belum seluruhnya. Nah, sehingga kalau kita bicara di lapangan menjadi sebuah yang sangat bertolak belakang ketika ada perusahaan seperti kami yang cukup tegas, sangat tegas berkenaan dengan itu, tapi Oke. ada sektor yang ternyata belum ada ke sana. Nah, tapi kami juga menyadari bahwa karena kan requirement atau tuntutan itu kan ya masing-masing ya, gitu ya standarisasinya. Jadi itulah kenapa kami sangat butuh kolaborasi sih Mbak, gitu. Karena ada momen di mana kita harus mungkin sektornya tidak hanya kepada kami para pensuplai tembakau gitu ya, tapi juga kepada industri sigaretnya sendiri, Iya. atau juga termasuk dengan pemerintah dan komunitas masyarakat setempat Oke. gitu. Dan salah satunya Pakla yang memang banyak membantu ya, karena kita jadi bisa bertemu satu sama lain, menyampaikan apa harapan dan kebutuhan masing-masing supaya ini bisa berjalan step by step dan juga akhirnya bisa terrealisasi dengan baik gitu. Karena yang jadi tantangannya adalah kita tuh sedang ingin mencoba menerapkan suatu standar nasional bahkan internasional di level terendah supply chain loh Mbak, di petani. Artinya lawannya budaya kan, lawannya budaya, jadi nggak bisa Mbak kerja sendirian, ini harus kerja bareng-bareng. Kayak Harus gitu. kerja bareng-bareng Gitu. karena budayanya di Indonesia adalah membantu orang tua, Iya, tapi kita berkenaan dengan aturan di mana Benar. tidak boleh ada yang namanya Iya. pekerja anak. Kita Kayak aja kalau gitu. nggak disuruh nyapu sama ibu, kalau nggak udah langsung dimarahin kan Mbak, kan kayak gitu. Iya, Jadi itu malah udah menjadi kewajiban ya kan. Benar, Oke, gitu. baik. Jadi kembali kepada budaya juga yang ada di Betul. Indonesia. Wah, ini kita ngomongin soal tantangan, pasti Mas Hadi juga sudah banyak sekali merasakan suka dukanya ini ya. Kita ngomongin dukanya dulu ini, Mas Hadi. Gimana kira-kira? Apakah kalau duka Mas untuk- Hadi nih di lapangan nih untuk soalnya. mengatur petani-petani juga ada Iya. kesulitan begitu? Yang namanya kita menjelaskan ke level paling bawah ya dari sisi supply chain itu kan, yang pertama balik lagi backgroundnya petani ini kan macam-macam Mbak ya. Jadi ada yang tidak pernah sekolah, ada yang ya sekolah mungkin tingkat menengah, ya mungkin ada sih yang sudah kuliah ya. Tetapi kan dominannya pendidikannya masih kurang ya, sehingga ketika kita menjelaskan sesuatu dan ini dalam kategori baru mungkin ya, berkaitan dengan jangan ada tenaga kerja anak, dan misalnya kalau ngeracun harus pakai alat pelindung diri. Nah, ini kan sesuatu yang baru sebenarnya menurut petani yang tadi ya. Jadi harus sering menyampaikan memang. Jadi ketika kita hanya sekali pakai atau nurut gitu ya, tetapi besoknya mungkin balik lagi. Nah, inilah yang perlu kita coba terus menerus ya. Oke. Jangan merasa sudah saya sampaikan kemarin. Nggak bisa. Nah, nggak bisa. Jadi harus Oke. memang telaten sih kata kuncinya, Mbak. Telaten, sabar, Telaten. konsisten gitu ya. Telaten, sabar, konsisten, bawel sampai masuk ke alam bawah sadarnya mereka. Oke, Gitu. sampai ke Hal sederhana tuh Mbak, Iya. pestisida. Kayak sini Mas Adi ya. Pestisida tuh bagi petani tuh awalnya disebutnya tuh obat. Bukan racun. Oke. Oke, mungkin baginya obat bagi tanaman kan ibaratnya seperti itu mikirnya ya, seperti mungkin seperti itu. ya. Oke, tapi tapi- ketika didengarkan, mohon maaf nih, amit-amit jangan sampai didengarkan oleh anak-anak, oleh orang lain, itu kan menjadi ini obat nih, jadi dikonsumsi. Oh, Kan bahaya Mbak seperti oke. itu. Akhirnya stigma pemahaman itu kita ganti. Ingat, ini bukan obat, ini racun. Itu berkali-kali sampai kita diskusikan ke lidahnya petani, keselibat lagi tuh bicaranya obat lagi gitu kan. Akhirnya kita bilang enggak, ini racun gitu. Sampai akhirnya juga kita ada distribusi material juga Mbak, seperti kotak simpan pestisida kita bagi ke setiap petani supaya setiap pestisida itu harus disimpan dalam suatu kotak yang terkunci. Kita pasang label jauhi Berbahaya. dari jangkauan anak-anak, termasuk Oke. pasang logo tengkorak di situ supaya takut kan gitu. Nah, itu bagian dari kayak tadi gitu ya? komunikasi ya kepada petani juga seperti itu. Oke, tadi ya. Berarti Mas Hadi ini nggak bosan-bosan ya untuk ngingetin terus ya. Mudah-mudahan lah petani kita kan dengan adanya regenerasi, dengan ya balik lagi supaya anak-anak petani kan bisa sekolah lebih tinggi secara pemahaman. Jadi paling enggak anaknya itu justru mengingatkan orang tuanya begitu Betul. ya.
Oke, jadi justru bukan lagi Mas Hadi yang selalu mengingatkan, malah anak-anaknya juga yang ikut mengingatkan ya. Betul. Bapak Ibu jangan gini. Iya gitu. benar. Jadi kita Harapan ada kita momen begitu. nih Mas Adi, izin nambahin Mas Adi. Kita pasang poster. Oke. Posternya kita desain semenarik mungkin. Jadi ya tadi ya kemungkinan untuk membaca petani apalagi yang udah senior, udah sepuh gitu kan nggak kurang menarik membaca gitu. Oke. Akhirnya yang baca itu malah anak-anak petaninya. Akhirnya malah anak-anaknya yang ngasih tahu Oke. orang tuanya gitu. Abah, ayah, ini bapak nih nggak boleh loh gini lagi. Jadi menarik sih gitu. Jadi Oke. ya itulah seninya ya Mbak ya. Kita dengan para petani itu juga harus banyak pendekatan personalnya sih. Wah gitu. itu ya, karena memang budayanya di Indonesia lagi-lagi anak itu kadang berinisiatif baik, ingin membantu orang tua. Betul. Seperti itu, karena itu juga termasuk yang sudah diajarkan dari nenek moyang kita gitu ya, Betul. harus membantu orang tua. Oke, baik Mas Wawan dan juga Mas Hadi, ini adalah waktu yang sangat emas sekali untuk menyampaikan harapan, terlepas untuk perusahaan sendiri Restu Sejati, atau mungkin juga untuk masa depan Indonesia yang lebih cerah, yang masih dikaitkan sekali dengan isu pekerja anak di sektor pertanian tembakau. Mungkin dari Mas Hadi dulu. Harapan kita seperti yang kita bilang tadi bahwa isu pekerja anak ini tidak bisa kita kontrol sendiri ya, atau mungkin di sektor tembakau saja. Jadi kita perlu berkolaborasi, bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan baik yang menjadi supplier tembakau ya, dan perusahaan-perusahaan rokok itu sendiri untuk bekerjasama dengan pemerintah, dengan komunitas masyarakat untuk betul-betul mencegah terjadinya tenaga kerja anak yang betul-betul kategori pekerja anak ya. Oke. Contoh misalnya di suatu negara lain itu kan memang karena faktor kondisi ekonomi yang sangat minim ya, sehingga anak itu memang ya harus bekerja begitu kan. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu gitu loh. Oke, baik. Mungkin dari Mas Wawan juga boleh disampaikan, silahkan. Harapan dan Iya, kebutuhan. harapan. Iya, begitu. Jadi tembakau itu adalah salah satu produk pertanian yang di Indonesia yang secara kualitas, pengakuan kualitasnya itu luar biasa Mbak. Secara cita rasa, secara volume produktivitas gitu. Di lahan manapun, bahkan kalau yang di sini yang nonton ya, di titik-titik yang ibaratnya nanam di suatu lokasi yang ibaratnya dengan tanah seperti itu tuh bisa tumbuh dengan baik gitu. Dan tembakau ini menjadi produk yang kalau kita turunkan menjadi produk sigaret atau rokok, yang itu juga menjadi produk bercukai yang punya manfaat juga kembali kepada negara seperti itu. Nah, jadi yang saya coba lihat adalah bagaimana kita membangun dari tembakau menjadi sebuah kebermanfaatan yang sangat banyak dan terus menerus. Kalau kita di Islam, insya Allah ada istilah, tapi di agama lain juga sama, namanya pahala tidak terputus ya Mbak ya, gitu. Nah, ibaratnya gini, saat ini misalkan saja kita bermitra nih dengan petani tembakau sekitar, biar ngitungnya gampang, mungkin 500 atau 700 atau 1000 petani misalkan. Oke. Dari 1000 petani paling tidak mereka punya tenaga kerja kurang lebih sekitar mungkin 4-5 orang atau sampai 10 orang, atau kita ambil rata di angka 5 orang misalkan. Jadi dari 1000 dikali 5 sudah ada 5.000 orang yang berkarya di sana Mbak. Dan dari 5.000 tersebut menghidupi berapa orang dalam rumah. Misalkan anggaplah ada istri sama anak satu aja Mbak, kali 3 atau kali 4. Jadi sudah 5.000 dikali 4 gitu ya, atau dikali 3 udah 15.000 penerima manfaat dari satu pertanian tembakau. Seperti itu Mbak. Yang artinya kan setiap hasil dari tembakau itu sendiri dimakan, dikonsumsi, memenuhi kebutuhan rumah tangga dan lain-lain, insya Allah kan jadi manfaat. Dan dari tembakau diolah lagi, dan proses tembakau menjadi sigaret itu panjang Mbak prosesnya. Ada beberapa supply chain sampai ke level industri, apalagi kalau industrinya itu pelintingan, ibu-ibu melinting lagi dan yang lain-lain. Jadi Masya Allah, jadi ternyata segini besarnya ya manfaat industri, manfaat dari tembakau dan cengkeh seperti itu. Dan cengkeh itu menjadi unik loh, karena rokok kretek gitu ya, entah kretek tangan dan kretek mesin itu cita rasanya jadi lebih halus, lebih nikmat, dan itu hanya di Indonesia posisinya gitu ya. Nah, jadi
mau mengajak, berharap bahwa yuk sama-sama gitu kita melindungi suatu kekayaan, sesuatu hal baik yang dimiliki oleh negara ini gitu, dengan segala komponen-komponen yang semuanya saling berjuang, saling berusaha untuk mempertahankannya, bahkan menumbuhkannya gitu. Jadi tidak hanya dari sektor-sektor mungkin hanya supply atau yang menyuplai tembakau, tapi juga para petani, para pekerja, kemudian juga industri sigaretnya, kemudian pastinya pemerintah, masyarakat. Yuk kita sama-sama berjuang bersama-sama untuk bisa menciptakan ekosistem yang baik sehingga kebermanfaatan ini terus berlanjut gitu sampai nanti tidak hanya sampai 50-70 tahun, berlanjut lagi sampai 1 abad kemudian sehingga generasi-generasi berikutnya. Yang terakhir yang berkenan dengan anak sendiri, bahwa kita tetap harus memberikan edukasi pada koridor-koridor yang tepat sehingga yang namanya regenerasi pertanian, tidak hanya tembakau dan cengkeh ya Mbak, secara keseluruhan itu bisa berlanjut karena mau bagaimanapun pangan ya kan, pertanian, perkebunan, perikanan dan yang lain semuanya itu menjadi masa depan negara dan manusia saat ini di dunia seperti itu. Paling itu sih Mbak. Semoga bisa jadi manfaat segala sesuatunya. Oke, baik. Ini terakhir sebelum kita tutup, Mas Hadi dan juga Mas Wawan. Kalau misalnya ada perusahaan di sektor yang serupa, di sektor pertanian tembakau khususnya, ingin belajar dari Restu Sejati, boleh apa enggak ini kira-kira? Untuk berguru ke Mas Hadi terutama, dengan Mas Wawan juga, gimana kira-kira? Jadi ketika dibilang mau belajar sama kami, bisa jadi malah kami yang belajar sama mereka sih gitu. Karena bisa jadi Mbak, karena kebetulan aja kami diprogramkan kenal dengan Pakla dan atas suatu tuntutan dari nasional atau internasional yang mewajibkan kami untuk menjalankan ini. Tapi faktanya bisa jadi ada teman-teman di luar sana yang sebenarnya sudah menjalankan itu dengan caranya dan malah bisa jadi kami belajar dengan mereka. Jadi rasa-rasanya kurang tepat sih kalau kita belajar bareng-bareng ya, dan pastinya kita terbuka sama-sama untuk bisa selama semangatnya untuk menjaga keberlangsungan pertanian tembakau dan cengkeh, insya Allah kita ada satu visi, itu satu harapan. Baik, Mas Hadi ada tambahan kira-kira? Sama udah, kita belajar bareng, tumbuh bareng begitu kan. Yang penting bagaimana caranya supaya bisnis atau industri pertanian ini bisa lebih berkembang lagi, lebih maju lagi begitu. Oke, sesuai dengan topik kita kali ini ya, bisnis berkelanjutan dan bertanggung jawab, tapi generasi juga harus tetap terlindungi. Saya ada satu quotes dari owner saya. Baik, silakan. Jadi maknanya kurang lebih begini. Saat mitra berkembang, saat mitra maju, pasti kita juga akan maju. Transaksi adalah satu hal, tapi bermitra adalah cara kita untuk bisa ngebangun ini sehingga legacy bisnis ini bisa terus berkesinambungan, berlanjut ke generasi-generasi berikutnya. Wah, oke. Terima kasih banyak Mas Wawan dan juga Mas Hadi dari Restu Sejati ya. Ini sukses selalu, semoga lancar. Dan Mas Hadi jangan bosan-bosan untuk ngebawelin ya. Ini teman-teman petani tembakau ya. Ini Mas Hadi itu dari kerjanya kan saat ini di Semarang, tapi tinggalnya di Lombok. Tinggalnya di Lombok. Iya, jadi memang kita impor hanya untuk menjalankan sustainability. Jadi definisi hanya untuk ini saking spesialnya nih program sustainability kan. Jadi kita minta tolong nih Mas Hadi dengan segala pengalamannya, yuk Mas gabung join di sini. Dengan segala pengalamannya kita coba bawa ke daerah yang saat ini kita operasional di Pulau Jawa gitu. Oke, baik. Ini semangat tersendiri untuk Mas Hadi ya. Masih semangat ya Mas? Harus semangat. Oke, sekali lagi terima kasih dari Restu Sejati ya sudah hadir di Pakla Talk ya. Dari Pakla Indonesia. Tentunya untuk seluruh sahabat Pakla, sesuai yang sudah kita obrolin dari tadi ya, ini bukanlah isu yang ya sudah tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kita harus sama-sama membuka mata untuk seluruh perusahaan di sektor pertanian tembakau, terutama mari kita wujudkan pertanian yang berkelanjutan dan tentunya hindari dan sudah stop untuk pekerja anak di Indonesia kita tercinta ini. Sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan Pakla Talk di episode kali ini. Tentunya saksikan Pakla Talk di episode-episode yang berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Saya Dahu Maidi mewakili segenap tim Pakla mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di episode yang berikutnya. Bye. Bye, thank you semuanya.